Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Feptiulaningrum, calon Guru Penggerak Angkatan 9, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah kami. Beliau adalah Ibu Sumini, Sarjana Pendidikan SD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tulung, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan berdasarkan pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu, pada kesempatan kali ini saya meminta izin waktu dari Ibu untuk melakukan wawancara Ibu terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan berdasarkan pemimpin Ibu. Ya, silakan Ibu, Ya, saya bersedia. apakah Ibu sudah siap? Alhamdulillah siap. Iya Bu. Ibu, mungkin Ibu mempunyai tugas di SD Negeri Tulung Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Selaku kepala sekolah Ibu tentunya banyak tugas-tugas yang harus Ibu lakukan. Selain itu juga Ibu mempunyai aktivitas yang begitu banyak mungkin di luar sana. Ibu aktif dalam K3S, kemudian Ibu juga aktif sebagai pengurus KGPD Pundong ya Bu ya. Ya. Tentunya Ibu menemui sebuah kasus Bu, yaitu kasus dilema etika ataupun bujukan moral Bu. Nah, di sini yang ingin saya ketahui Ibu, bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral tersebut Ibu. Ya, terima kasih Bu. Bahwa setiap instansi atau lembaga itu pasti tidak luput dari yang namanya kasus. Nah, Ya. banyak kasus-kasus yang muncul, baik itu dari datanya dari wali murid, dari guru ataupun dari siswa. Terutama yaitu tentang kasus dilema etika atau bujukan moral yang diidentifikasikan diidentifikasikan dulu apakah benar-benar terjadi atau mungkin hanya anggapan saja. Iya, Bu. Nah, jadi perlu diidentifikasi dulu dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang ada, yang relevan dengan situasi yang ada di sini. Kemudian yang kedua yaitu memastikan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini, baik itu wali murid, guru, ataupun siswa. Yang ketiga yaitu mengenali adanya nilai-nilai yang bertentangan dengan situasi ini. Oh iya, jadi mungkin Ibu melakukan identifikasi dengan cara yang pertama mengumpulkan fakta-fakta yang relevan ya Bu ya. Kemudian yang kedua Ibu juga memastikan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut ya Bu ya. Kemudian yang terakhir Ibu juga mengenali adanya nilai-nilai yang bertentangan dengan
situasi tersebut, nggih Bu nggih. Iya. Nggih. Lalu Ibu bagaimana Ibu itu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu. Menurut Ibu bagaimana? Oh iya. Terima kasih Bu. Jadi ketika ada kasus tentang dilema etika, itu yang perlu diutamakan adalah komunikasi. Nah, komunikasi itu harus berpegang teguh pada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu berbasis pada hasil akhir itu demi kebaikan orang banyak atau mayoritas. Yang kedua, berbasis pada peraturan yang ada di sekolah demi menjaga komitmen bersama. Yang ketiga yaitu berbasis pada rasa peduli yang terbilang lebih unsur humanis pada kasus-kasus tertentu. Oh iya Bu, jadi Ibu melakukan dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan tadi ya Bu. Mungkin yang pertama tadi berbasis pada hasil akhir ya Bu ya. Kemudian berbasis pada peraturan yang ada. Dan yang terakhir berbasis pada rasa peduli. Seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, selanjutnya Ibu yang ingin saya ketahui langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menghadapi kasus dilema ITK, Ibu? Ya, adapun pengambilan keputusan yang terbaik yang kita laksanakan untuk semua pihak itu harus mengandung beberapa prosedur atau langkah-langkah. Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasikan kasus yang ada, mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Yang kedua yaitu mengidentifikasi personal yang berkasus, yaitu yang terlibat baik itu dari pihak wali murid, guru, ataupun siswa, ataupun dari pihak manapun. Yang ketiga, merencanakan pembicaraan bersama atas kasus tersebut. Yang keempat yaitu mengelola pemecahan kasus pada rapat intern, baik itu yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang kelima yaitu dari hasil pengambilan keputusan dari rapat bersama. Nah, itu yang kita ambil langkah-langkah untuk mengatasi dilema. Iya Bu, ya jadi prosedurnya itu tadi yang pertama mengidentifikasi kasus yang ada seperti itu ya Bu ya. Kemudian setelah mengidentifikasi, Ibu mengidentifikasi personal yang berkasus seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, Ibu merencanakan pembicaraan bersama. Kemudian setelah itu Ibu pengelolaan pemecahan kasus pada rapat intern seperti itu ya Bu ya. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan ataupun hasilnya ya Bu ya. Oke Bu. Lalu Ibu yang ingin saya ketahui lagi, hal-hal apa saja yang selama ini itu Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya, sebagai kepala sekolah, kami menganggap bahwa semua warga sekolah, baik itu siswa, guru, tenaga kependidikan, kemudian wali murid, itu mempunyai atau memiliki integritas serta loyalitas yang tinggi pada pimpinan serta lingkungan kerja yang kondusif. Yang kedua, perbedaan pendapat itu diyakini bermuara pada keinginan bersama untuk pemecahan masalah. Yang ketiga, yaitu adanya sumber daya manusia yang berintegritas, loyalitas, dan semangat kerja kebersamaan yang tinggi. Dari hal-hal tersebut, jadi kepala sekolah ini harus mengambil keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Jadi jangan menguntungkan salah satu pihak. Kita harus bersikap adil. Oh iya Bu, oke. Jadi tadi Ibu sudah menyampaikan yang membuat efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah bahwa kepala sekolah itu menganggap semua warga sekolah itu mempunyai integritas dan loyalitas yang tinggi ya Bu ya. Kemudian bahwa Ibu meyakini adanya perbedaan pendapat itu
akan bermuara pada keinginan bersama dalam pemecahan masalah. Tentunya nanti dalam pengambilan keputusan itu tidak merugikan salah satu pihak, begitu ya Bu ya, untuk kepentingan bersama gitu. Oke. Lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika menurut Ibu? Nah, ada beberapa tantangan yang sulit. Ini pasti ada penyebabnya, Bu. Ya. Yang pertama yaitu perbedaan pandangan dalam bersikap, bahwa kasus-kasus yang ada di sekolah itu harus segera diselesaikan, jangan sampai tertunda untuk memutuskan masalah. Iya. Yang kedua, regulasi atau peraturan yang ada di sekolah. Nah, karena di sekolah itu berlaku aturan yang ada, maka kita harus berpijak kepada aturan yang ada juga. Yang ketiga yaitu para pihak yang bermasalah atau saling mempertahankan pendapatnya masing-masing yang merasa benar. Jadi kita tidak boleh menganggap ya Bu bahwa benar. Iya, bahwa dialah yang paling benar. Jadi kita harus masing-masing itu ya masing-masing memang merasa benar, tapi kita tidak boleh salah satu itu harus direndahkan. Iya, jadi kita harus menghargai. Iya, menghargai, luar biasa Ibu. Jadi tadi sudah Ibu sampaikan beberapa tantangan ya Bu ya, mungkin adanya ketidaksamaan pandangan, kemudian adanya regulasi ataupun peraturan seperti itu ya Bu, kemudian adanya salah satu pihak yang merasa benar, mempertahankan kebenarannya seperti itu ya Bu ya. Oke Bu. Oke, jadi sekarang yang ingin saya tanyakan kembali Bu, apakah ada tata kala ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu itu ketika ada kasus itu langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk dan prosedur bagaimana yang Ibu jalankan selama ini Ibu? Iya. Untuk jadwal atau tata kala ya. Nah, itu kalau untuk penyelesaian kasus memang tidak ada. Tidak ada. Jadi kita itu menyelesaikan masalah itu saat ada masalah. Ya, saat ada kasus itu kita segera untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan waktunya itu fleksibel. Jadi kita tidak harus mengambil waktu harus jam kerja, tidak. Walaupun di luar waktu jam kerja kita harus tetap itu kita selesaikan masalah tersebut, karena apa? Masalah yang ditunda itu akan membesar atau bisa memperluas memperluas masalah atau memperuncing masalah yang ada. Jadi sebaiknya segera dituntaskan. Oh ya, jadi pada dasarnya tidak ada jadwal tertentu, tetapi ketika ada suatu masalah itu alangkah lebih baiknya segera diselesaikan dan jangan ditunda-tunda seperti itu ya Bu, karena nanti akan menimbulkan masalah yang lebih runcing seperti itu ya Bu. Oke Bu, bagus sekali ya Bu. Lalu Bu, yang ingin saya tanyakan kembali, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika Ibu? Iya. Ini faktor-faktor yang mempermudah kami dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu lingkungan yang kondusif. Jadi lingkungan yang kondusif itu bisa memberikan rasa nyaman. Yang pertama rasa nyaman untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu faktor pendekatan atau kedekatan antara kepala sekolah dengan semua pegawai ataupun karyawan yang ada di sekolah. Jadi kedekatan itu bisa membawa kita untuk mempermudah menyelesaikan masalah. Yang ketiga, hubungan yang akrab.
ya, hubungan yang akrab antara pegawai, jadi tidak ada atasan dan bawahan. Ya, Kita itu setara, jadi Setara. tidak ada yang namanya atasan Dan kemudian dan bawahan. bawahan. Jadi kita itu sama-sama setara, Iya. untuk menyelesaikan masalah itu akan lebih mudah. Iya. Kemudian adanya kerjasama yang baik dengan komite sekolah ataupun dewan sekolah, tentunya memiliki peran yang maksimal di dalam sekolah kita. Iya. Nah, Oke, mungkin itu Bu. Bu yang Ya, bisa jadi kami sampaikan. ya tadi sudah disampaikan bahwa dengan lingkungan kondusif, kemudian juga Ibu telah menyampaikan tidak ada pembeda antara itu kepala sekolah dengan bawahan, seperti itu ya Bu. Kemudian juga ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait, mungkin dengan komite sekolah, POT, seperti itu ya Bu ya. Oke, bagus. Jadi tidak ada pembeda ini Bu, luar biasa. Oke Bu. Nah Bu, yang terakhir Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika Ibu? Kata kuncinya yaitu pada komunikasi Bu. Jadi komunikasi yang baik di dalam warga sekolah itu akan membawa sekolah itu menjadi lebih baik. Jadi komunikasi yang baik itu adalah keputusan yang mudah diambil, tentunya semua berdasarkan pada beberapa basis ya. Yang pertama yaitu rasa keadilan. Jadi kalau kita mengedepankan rasa keadilan, tentu semua pihak akan merasa nyaman. Yang kedua, rasa kepedulian. Kita harus mengedepankan kepedulian baik itu minoritas ataupun yang mayoritas. Yang ketiga yaitu kita berbasis pada peraturan yang ada yang sudah disepakati oleh sekolah. Dan yang terakhir yaitu dari hasil akhir yang didapatkan. Jadi semua itu membutuhkan komunikasi, Bu. Ya. Oke Bu, jadi di sini kata kuncinya adalah komunikasi yang baik ya Bu ya. Jadi keputusan akan mudah diambil itu juga berdasarkan hal-hal tertentu, berbasis pada rasa keadilan, kemudian berbasis pada rasa kepedulian, berbasis pada peraturan yang ada, dan yang terakhir hasil akhir yang didapat. Seperti itu ya Bu. Oh, luar biasa sekali Bu wawancara hari ini dengan Ibu. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dari Ibu. Tentunya saya sendiri sudah belajar dari materi dari program guru penggerak yang saya dapatkan, dan pada kesempatan kali ini saya mendapatkan pembelajaran langsung dari Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan terhadap pemimpin Ibu ya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan tadi bisa saya ambil untuk diri saya sebagai guru. Tentunya guru itu sebagai pemimpin pembelajaran Ibu, jadi saya bisa menerapkan pada murid-murid saya ataupun dengan rekan kerja ataupun di lingkungan masyarakat Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu Ibu. Semoga ini bermanfaat untuk pribadi saya sendiri dan tentunya untuk orang lain. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu, semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan pada hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, mohon maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Perkenalkan, saya Feptiulaningrum, saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya dari SD Negeri Tulung, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk Ibu. Ya. Saya Fani Budiati, Kepala Sekolah SD Harjo. Kebetulan sekolah ini juga sekolah penggerak. Saya di sini sudah sekitar 2 tahun
untuk proses sekolah penggerak baru tahun pertama. Oh ya, alhamdulillah Bu. Ya mohon maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Kedatangan saya kemari ingin melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan oleh seorang pemimpin Ibu. Mungkin Ibu Fani Budiati mempunyai banyak tugas di SD Negeri Sri Harjo ini ya Bu, apalagi di sini sekolah penggerak tadi Ibu sudah ngendikaken nggih, dan mungkin Ibu juga di luar juga sibuk dengan aktivitas Ibu, mungkin aktif di K3S mungkin ya Bu, atau mungkin kegiatan-kegiatan lain mungkin Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, selama ini bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Ibu? Nah, kalau kasus-kasus dilema etika itu biasanya kasus-kasus yang sebenarnya dua-duanya itu benar, dua-duanya itu baik, hanya saja kita terbatas harus milih salah satu di antara yang benar itu. Kalau yang bujukan moral itu adalah dua kasus yang berbeda, yang satunya itu benar dan yang satu itu salah, sehingga kita harus benar-benar tahu mana yang benar, mana yang salah, lalu kita putuskan yang benar untuk kita ambil keputusan. Iya Bu, jadi tadi sudah disampaikan Ibu bahwa untuk dilema etika itu dua-duanya benar seperti itu ya Bu. Kalau untuk yang bujukan moral itu ada dua kasus benar dan ada yang salah seperti itu Bu, dan harus memilih satu seperti itu Bu, yang kebenaran itu ya. Oke, lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan mungkin di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tadi Bu yang sama-sama benar Bu dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu. Bagaimana Ibu dalam menjalankan mengambil keputusan tersebut Bu? Ya, kalau saya misal ada dua hal yang dua-duanya itu benar, dua-duanya mengandung nilai kebajikan, ya kita cari mana yang benar-benar sesuai, mana yang benar-benar sesuai dengan aturan juga. Kemudian kita putuskan yang lebih menyangkut hidup orang banyak, yang lebih menyangkut kepentingan bersama. Misalnya ketika suatu hari SD Sidoarjo mau mengikuti kegiatan karnaval. Kegiatan karnaval itu kan butuh persiapan, butuh latihan. Nah, di satu sisi pelatih hanya bisa melatih pagi hari karena kebetulan melatih SD lain juga, sehingga mau tidak mau kita mengurangi jam belajar anak. Sebenarnya itu kan juga mengurangi hak anak karena anak-anak yang lain yang tidak ikut karnaval kelas 1, 2, 3 itu jadi terpotong jam belajarnya. Tetapi ya di sisi lain kalau tidak diambil hari itu waktunya sudah mepet, jadi untuk latihan ya tinggal bisanya hari itu, sehingga kita mau tidak mau karena itu mendesak harus dilaksanakan untuk persiapan dalam waktu dekat, sehingga mau tidak mau ya salah satu kita korbankan, yang pembelajaran memang kita potong sehingga bisa fokus ke latihan karnaval untuk kelas 4, 5, 6. Kebetulan Bapak Ibu Guru juga semuanya ikut terjun di kegiatan itu, sehingga Bapak Ibu Guru kalau harus mengajar dan ikut latihan, mendampingi yang latihan kan susah, sehingga kita cari yang kira-kira itu benar-benar mendesak, yang tidak terlalu merugikan anak juga. Meskipun terpotong jamnya, tapi kan tidak terus full libur, enggak. Oke. Jadi kita ambil yang kira-kira tidak terlalu melanggar aturan dan tidak merugikan anak juga. Ya. Jadi tadi jelas sudah disampaikan Ibu bahwa dalam pengambilan keputusan tadi mencari yang sesuai aturan gitu ya Bu ya, dan kemudian itu juga menyangkut untuk kepentingan bersama. Jadi intinya tidak merugikan gitu ya Bu ya. Oke, lalu Bu untuk langkah-langkah prosedur itu sendiri seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkahnya seperti apa seperti itu Bu? Ya, kita kalau ada permasalahan kita cari yang skala prioritas, mana yang harus diutamakan. Kemudian kita juga koordinasi dengan teman-teman guru, terutama guru-guru yang senior, dengan komite, dengan POT, dengan Bapak Ibu guru karyawan, itu kita ajak koordinasi sehingga ketika keputusan itu diambil,
benar-benar merupakan keputusan bersama, tidak kepentingan pribadi saya, tapi Iya. sudah diputuskan bersama-sama. Oke ya, jadi langkah-langkahnya tadi yang pertama skala prioritas ya Bu, Iya, kemudian yang kedua Ibu juga melakukan koordinasi dengan teman-teman guru, iya, mungkin guru senior, kemudian dengan komite sekolah iya, seperti itu ya Bu, untuk kepentingan bersama, istilahnya iya. seperti itu ya Bu. Oke, lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bu? Kalau menurut saya ketika kasus-kasus itu ada, kemudian kita sudah memusyawarahkan dengan rekan-rekan senior, dengan Bapak Ibu guru, karyawan, dengan komite, wali, itu kalau sudah keputusan bersama nanti apapun yang terjadi tidak akan dipersalahkan karena itu sudah hasil keputusan bersama. Jadi menurut saya dengan saling berkoordinasi itu efektif sehingga apapun nanti hasilnya itu merupakan keputusan bersama. Iya, oke. Jadi di sini kata kuncinya saling koordinasi Iya, seperti itu ya, Bu. iya. Ya. Kemudian Bu, untuk hal-hal apa saja mungkin yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut, Bu? Nah, biasanya kan kita ini sekolah besar nih, sekolah Iya, besar, gurunya banyak, karyawannya banyak, semua itu sekitar 23 personel. Otomatis dengan personel yang besar juga pemikirannya banyak. iya, Kemudian isi kepalanya kan banyak, hatinya juga banyak. Jadi terutama yang senior-senior, ketika saya pribadi juga kalau mau mutus ketek itu kalau sama yang junior-junior yang masih muda itu lebih muda, lebih Mbak gini-gini, tapi kalau sama yang senior kan senior. harus Iya, ngomong juga, iya, itu iya. harus. Nah, apa yang mereka sampaikan ya harus dipertimbangkan juga karena kan mereka menang pengalaman Iya, daripada saya. Jadi tetap menghormati yang senior, tapi juga yang junior tidak dilupakan. oke. Jadi tantangannya yaitu tadi untuk menyatukan pikiran berapa banyak personel di sini itu yang kayaknya nggak semudah Iya, iya, gitu. iya. Jadi tantangannya karena banyaknya personel ya, Bu. Iya, Jadi untuk menyatukan iya, pendapat itu ya, Bu, itu yang iya, bermacam-macam seperti iya, itu ya, Bu ya. iya. Mungkin Kadang kan misal di forum sudah diputuskan, nanti di tiba-tiba belakang ada lagi, iya, bahkan disampaikan langsung ke saya. Jadi iya, teman-teman yang lain ada yang, nah ini kok sepertinya senengane main belakang, tadi iya, di forum sudah diputuskan begini kok seh. setuju. Nah itu Iya, kadang seperti itu yang kadang-kadang menjadi menjadi tantangan tantangan, tersendiri terus ya, harus dibagaimanakan. Tapi ya kalau menurut saya kalau itu sudah menjadi diputuskan, itu keputusan. mainnya di belakang, ya sudah jalankan dulu keputusannya, nanti berapa lama kemudian dievaluasi. Iya, Kalau memang ada yang kurang ya dibenahi di iya. kemudian hari. Iya, jadi sambil jalan nanti kita evaluasi Iya, seperti itu ya, Bu. iya. Oke, Bu. Lalu Bu, eh, apakah Ibu itu ada tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut, Bu? Kemudian ketika ada kasus tersebut, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dan bentuk prosedur apa yang Ibu jalankan selama ini, Bu? Kalau untuk jadwal tertentu tidak ada ya, Iya, jadi melihat situasi di lapangan. Kalau memang ada masalah yang fleksibel benar-benar ya. harus segera diselesaikan, ya segera diselesaikan. Tapi kadang kan kita terbentur dengan kegiatan lain. Kalau memang ada kegiatan lain yang harus diselesaikan saat itu juga, ya prioritas mana yang kita dahulukan. Mungkin untuk permasalahan bisa dipending sebentar. Tapi kalau memang tidak ada hal lain yang mendesak, ya semua permasalahan segera diselesaikan. Mungkin kalau ada permasalahan tertentu, biasanya taren dulu sama guru-guru yang senior. Kita undang yang senior-senior, maunya bagaimana. Kalau sudah dengan yang senior, baru masuk ke forum, dimusyawarahkan lagi. Jadi yang utama yang senior dulu atau yang biasanya itu bisa diajak berembuk, nah itu Iya, iya. bisa diajak Iya. cari solusi. Jadi pada dasarnya tidak ada jadwal tersendiri, jadi Tidak, cuma tidak. fleksibel Iya, mengikuti seperti itu ya. iya, Apabila ada kasus maka iya, segera iya. diselesaikan. Seperti itu ya, Bu, Iya, dengan kalau memang musyawarah begitu iya, ya. kalau memang penting sekali ya itu memang harus segera Segera diselesaikan, iya. diselesaikan. Oke, Bu ya. Lalu Bu, dari
banyak yang sudah Ibu sampaikan tadi. Apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ITK tersebut, Bu? Yang mempermudah ya tentunya yang guru-guru yang mungkin bisa diajak berembuk. Jadi sebenarnya semuanya bisa, cuma kadang kan karena kesibukan masing-masing sehingga mungkin saya lebih memilih guru A atau guru B karena barangkali waktunya lebih luang. Kadang kan kalau seperti guru kelas 6 itu dilihat dari Sudah seniornya full. juga sudah senior, dilihat dari kalau menyelesaikan masalah juga sudah bagus, cuma kan sibuk ya, Sibuk, jadi ya. lebih ke guru-guru yang mungkin nggak terlalu sibuk, itu kita panggil, kita ajak ya berdiskusi. Berdiskusi bersama, duduk bersama, Iya. seperti itu, Bu Ibu. Jadi guru-guru diajak berembuk bersama seperti Iya. itu ya, Bu ya. Oke, Dan Bu. sesuai dengan tupoksinya. Kalau misalnya permasalahannya seperti ini, saya berarti guru mana yang harus saya cari, guru mana yang harus saya ajak Iya. bicara, itu sesuai tupoksi masing-masing. Oke, ya Bu. Luar biasa ya Bu. Mungkin Bu, dari yang sudah Ibu sampaikan ini, mungkin pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan ini, Bu? Kalau pelajaran yang bisa dipetik, ternyata dalam satu sekolah yang besar itu kan pemikirannya juga banyak. Iya. Tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Sehingga untuk mengambil sebuah keputusan menurut saya dengan jalan musyawarah itu adalah cara yang terbaik. Sehingga seperti tadi saya katakan di depan, kalau itu sudah hasil musyawarah bersama, apapun hasilnya, apapun nanti resikonya Iya. itu bisa ditanggung bersama-sama. Kalau saya putuskan sendiri nanti ada salahnya, nah ini Bu Kepala nggak taren-taren Iya, itu. iya, iya. Kalau misalnya saya juga cuma saya tareni 1-2 orang, nah ini taren sama siapa? Gitu. Jadi kalau misalnya sudah diputuskan bersama-sama dalam suatu forum kan itu semua sudah tahu, semua bisa melaksanakan. Ya. Luar biasa Bu, hari ini saya mendapatkan banyak hikmah pelajaran dari Ibu, dari saya yang baru belajar ya Bu, saya mungkin belajar dari materi guru penggerak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, dan hari ini saya secara langsung bisa bertatap muka dengan Ibu, bisa langsung wawancara, banyak pembelajaran yang bisa saya dapatkan. Tentunya saya sebagai guru itu mungkin saya harus guru sebagai pemimpin pembelajaran ya Bu. Jadi mungkin saya sendiri tentunya juga ada masalah dengan anak-anak murid saya ya Bu. Mungkin nanti bisa saya terapkan dalam mengatasi masalah-masalah dengan murid-murid saya ataupun mungkin dengan lingkungan kerja saya, seperti itu Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya Ibu yang sudah disempatkan untuk saya Bu. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan Bu. Mudah-mudahan ini sangat memberikan arti tersendiri buat diri saya Bu, khususnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bu Fani Bu. Sami-sami Mbak. Pokoknya mohon maaf hanya segini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin ya. Terima kasih ya Bu ya untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.